Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, kita diajak untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam amanat perpisahannya sekali lagi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, inilah perintah Tuhan kita. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Kita diajak oleh Tuhan untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya menuntut orang lain memahami kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain hanya mengasihi kita. Tapi kita juga harus memahami dan mengasihi orang lain dalam kehidupan kita. Harus ada timbal baliknya. Kalau kita mau dikasihi, kita juga harus mengasihi orang lain. Kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain dalam kehidupan kita. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita diajak sekali lagi untuk tinggal di dalam kasih-Nya, supaya kita bisa mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selama Anda hidup, Anda sudah mengalami kasih Tuhan yang berlimpah, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidupmu masing-masing. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu memberikan kasih-Nya. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini, apakah kita juga mengasihi Tuhan? Di balik setiap keinginan manusiawi kita, di balik setiap tawaran-tawaran duniawi, di balik setiap kesibukan-kesibukan kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya, maka mari kita berjuang untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk mengasihi Dia dalam kehidupan dan pelayanan kita masing-masing. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Kasih yang luar biasa, Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Selain mendengarkan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya dalam tugas perutusan kita masing-masing. Memang tidak mudah. Tapi kita harus berjalan bersama dengan Dia, agar kita dibimbing oleh Dia. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Melakukan kehendak Tuhan berarti kita adalah sahabat-sahabat Tuhan sendiri. Maka kita diajak untuk dekat dengan Dia, tinggal dengan Dia,
agar kita tahu apa yang Dia lakukan, apa yang Dia buat, supaya kita juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Tanpa melakukan tinggal dengan Dia, mengalami hidup bersama dengan Dia, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Maka Tuhan mengajak Anda untuk tinggal bersama dengan Dia, mengalami kasih-Nya, lalu kita juga boleh melakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak disebut hamba, tapi kita disebut sahabat. Sungguh luar biasa. Kita bukan hamba, tapi kita sahabatnya. Kita diajak untuk meneruskan cinta kasih dalam perutusan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Oh, sungguh luar biasa. Tuhan memilih Anda dan saya untuk tinggal bersama dengan Dia, untuk bisa mengasihi seperti Dia mengasihi kita dalam tugas-tugas kita setiap hari. Mari kita lakukan itu. Kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar tanpa tinggal bersama dengan Dia. Supaya kita kalau tinggal bersama dengan Dia, kita memperoleh kekuatan untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya sangat yakin kita semua mengalami kasih Tuhan. Maka kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan menawarkan kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Maka jangan jauh dari Tuhan. Datanglah, bertobatlah, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami. Engkau selalu mengundang kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu, untuk merasakan betapa Engkau mengasihi kami. Ampuni dosa-dosa kami, bila kami selalu jauh daripada-Mu, bila kami selalu ingin akan keinginan diri kami sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang mencari Engkau dalam setiap pengalaman hidup mereka. Rangkulah mereka dengan kasih berlimpah, agar mereka dalam situasi-situasi krisis seperti ini semakin dekat dengan Engkau dan tinggal di dalam kasih-Mu dan merasakan betapa Engkau Allah yang baik yang selalu merangkul hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.